Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan di hari-hari ini, di malam-malam ini, kecuali ucapan alhamdulillah, pujian dan pembesaran serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai curahan nikmatnya kepada kita, sehingga mengantarkan kita berada di malam ke-21 dari bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita yang besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak terasa sebulan yang lalu kita berangan-angan, bahkan kita wujudkan dalam doa kita di bulan Sya'ban, agar Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita, mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan hari-hari itu begitu cepatnya berlalu. Tidak terasa kita sudah berada di malam 21. Dan ini juga merupakan tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang waktu yang satu dengan yang lainnya jaraknya berdekatan, tidak terasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabu alaikumuz zaman. Tidak akan tegak hari kiamat sampai jarak waktu yang satu dengan yang lainnya itu saling berdekatan. Hatta takunus sana kasyahr, sampai waktu setahun itu kita lewati ibarat menghabiskan waktu hanya 1 bulan. Wasyahr kal jum'ah, dan 1 bulan seperti kita habiskan hanya 1 pekan saja, 1 Jumat. Wa takunul jum'ah kal yaum, dan 1 pekan itu seperti 1 hari saja dilewati. Wa yakunu yaum kas-sa'ah, dan 1 hari kita lewati ibarat terasa hanya satu jam. Wa takunus sa'ah kadurmati bin nar, dan 1 jam itu seperti terbakarnya pelepah kurma, begitu cepatnya habis. Para ulama menjelaskan kepada kita mengapa waktu itu terasa dekat jaraknya. Itu karena banyaknya kesibukan dunia kita.
banyaknya perkara-perkara yang melalaikan kita, sehingga tidak terasa waktu itu begitu cepat. Satu Ramadan sampai hari ini ibaratnya baru kemarin saja. Nah, dan waktu-waktu yang kita lewati tentunya ada amalan-amalan kebaikan dan juga ada amal-amal kejelekan. Maka ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya ini adalah lembaran amal-amal kalian, catatan amal-amal kalian. Saya mencatatnya, saya menghitungnya untuk kalian, dan saya juga lah yang akan menunaikan, menyempurnakan balasannya. Maka barang siapa yang menjumpai catatan amalannya penuh kebaikan, amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia membesarkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah dan petunjuknya, sehingga kita bisa berada dalam ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Jangan kita sandarkan kebaikan-kebaikan itu pada diri kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Kata Allah, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang mendapati catatan amalannya ternyata amal keburukan, kelalaian, dosa dan maksiat, kata Allah, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela, janganlah dia mengkambing hitamkan orang lain, akan tetapi hendaknya dia mencela dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati untuk mengenal petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menuntut kita untuk bersyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan serta hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, waktu-waktu yang kita lewati akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita yang berada di bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di 1 sampai 20 Ramadan masih banyak yang terluput dari amal-amal soleh dan ketaatan. Maka dari sisa Ramadan ini hendaknya kita memaksimalkan ibadah kita,
Suatu ketika Fudail bin Iyad, salah seorang ulama tabi'in yang sezaman dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, di mana beliau bertemu seorang yang telah berusia 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, "Kam atat alaik?" Berapa sudah usiamu? Kata orang ini, "Sittuna sana." Saya sudah berusia 60 tahun. Sittuna sana tasiru ilallah. Engkau sudah berusia 60 tahun dan telah melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Usiku an tablugh. Dan hampir-hampir saja engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau sudah berusia 60 tahun. Sebentar lagi engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang ini, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kata Fudail bin Iyad, "Tahukah makna dari ucapan kamu tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahukah kamu?" Kata lelaki ini, "Saya tidak mengetahui kecuali hanya itu." Kata Fudail bin Iyad, "Jika engkau mengucapkan inna lillah, maka engkau harus yakin bahwasannya engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan engkau inna wa inna ilaihi raji'un, bahwasannya engkau akan kembali kepada Allah, maka ingat, fa innaka mauqufun indallah." Bahwasannya ketika engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan berdiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau telah yakin demikian, bahwasanya engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fasta'id an su'ali jawaban, maka hendaknya engkau melakukan persiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kata lelaki ini, "Pemalhila, lalu bagaimana caranya mensiasati? Saya sudah usia 60 tahun, masih banyak kelalaian, masih banyak pelanggaran yang saya lakukan." Kata Fudail bin Iyad, "Yasirah, amat mudah. Amat mudah. Gampang, mudah solusinya." Apa kata Fudail bin Iyad? "Ahsin bima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya." Manfaatkan sisa umur kamu. Manfaatkan umur kamu yang ada ini untuk berbuat baik dari umurmu yang tersisa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang tersisa ini. Wa in asa'ta ukhidta ma madha wa ma baqiya. Namun jika engkau berbuat kejelekan, berbuat dosa dan maksiat dari sisa umurmu ini, maka engkau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosamu yang lalu dan yang tersisa. Mari kita merenungi waktu-waktu kita untuk kita bisa mengambil manfaat dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi malam-malam akhir dari bulan suci Ramadannya bersama para sahabatnya dengan menghidupkan malam-malam mereka. Mereka bangkit melaksanakan salat di malam hari, terkhusus di 10 akhir Ramadan, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Iltamisu fi asril awakhir." Hendaklah kalian mencari malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Kita begadang
untuk sholat. Kita begadang untuk membaca Al-Quran. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergadang untuk memohon ampun dari dosa-dosa kita. Inilah waktu begadang yang disyariatkan. Sebab kata Nabi alaihi salatu wassalam, rubba qa'imin laisa hadzuhu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang sholat di malam hari, tapi tidak yang didapatkan kecuali hanya letih dan begadang saja. Maka isilah begadang kita dengan sholat malam, menghadiri tempat-tempat atau masjid-masjid yang ditegakkan sholat malam. Kita membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sifat orang-orang beriman. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini menggugah hati kita untuk bersungguh-sungguh meraih keutamaan dari sisa waktu yang ada dan dari sisa usia kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan berikan rahmat kepada kita seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk ahlul jannah dan dijauhkan dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.